Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah Sudiro. Waduh, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari jam 12 siang ya teman-teman ya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke lembah Segoro Geni. Rombongan Sudiro memasuki lembah Segoro Geni. Kisah Sudiro. Langit merah di atas gurun Saptadewa tetap bergeming. Namun di dalam keningan itu, tanah seolah berdenyut, membawa isyarat bahwa perjalanan Sudiro dan yang lainnya belum berakhir. Di antara Sudiro dan yang lainnya, Wanarupa duduk dengan tubuh tegak. Cahaya kemasan samar yang berdenyut dari dalam dadanya perlahan meredup. Namun di balik ketenangan itu, ia merasakan gelombang energi dari gerbang Segoro Geni yang masih menunggu untuk dibuka. Sedangkan Bolorejo, meski tubuhnya sudah kembali dalam wujud manusia, namun masih menyimpan bayangan perpecahan yang baru saja mereda. Akar-akar yang sempat tumbuh liar di punggungnya telah surut. Tapi getaran samar dari darah keturunan Setayeksa masih terasa berdenyut. Ki Condrowongso duduk bersila dengan tongkatnya yang menancap di tanah. Dia menutup mata, menarik nafas dalam, lalu melepasnya perlahan seakan menyelaraskan denyut jantungnya dengan denyut jagat Saptadewa. Sedangkan Sudiro tetap berdiri. Wajahnya menatap lurus jauh ke arah ujung gurun. Api merah kehitaman yang sempat membungkus tubuhnya kini telah sirna, menyisakan hawa yang lebih dingin. Namun, tekad dalam dirinya tidak pernah padam. Di balik ketenangan itu, ia masih menyimpan tekad yang tidak tergoyahkan untuk menemukan Widanu. Gatra Pawira dan Wanageni berjaga, masih terlihat waspada. Mata mereka menyapu gurun yang kembali sunyi. Meski seolah tiada ancaman, keduanya tahu betul bahwa sunyi bukanlah tanda berakhirnya bahaya. Di atas mereka, langit merah mulai beriak perlahan. Dari balik riak itu, kilasan cahaya hijau samar muncul sekejap lalu menghilang, meninggalkan tanda bahwa dimensi lain sedang berusaha menyentuh gurun Saptadewa. Alam seakan memberi pertanda bahwa meski mereka berhasil menahan diri dari pertempuran saudara, namun ujian berikutnya sudah menunggu. Batu mustika Darpana Sekti yang bersemayam di dalam tubuh Wanarupa bukan lagi hanya rahasia pribadi. Dia kini telah menjadi pusat tarikan antara kekuatan lama yang ingin bebas dan keseimbangan baru yang belum sempat lahir. Dalam diam itu, 6 sosok tersebut tetap berada di posisinya masing-masing. Mereka menyelami pikiran dan tekad mereka sendiri. Sudiro menatap Wanarupa dengan seksama. Walau hatinya sedang bimbang, namun wajahnya terlihat tenang memandang sosok yang telah lama menjadi teman, sahabat, dan penuntun dalam perjalanan panjangnya. Batu mustika Darpana Sekti yang tersembunyi dalam tubuh Wanarupa bukan sekedar pusaka biasa. Dia adalah inti dari sebuah sejarah yang terlupakan, cermin dari pengkhianatan dan pengorbanan yang membentuk dunia gaib dan dunia nyata.
Jika Sudiro memaksa Wanarupa menyerahkannya, ia tahu Setayeksa bisa terbebas, dan meski tekadnya bulat untuk menyelamatkan Widanu, kebebasan Setayeksa berarti membuka gerbang kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka hadapi. Dalam hatinya, Sudiro merasakan tarik-menarik. Di satu sisi, dia bertanggung jawab sebagai pelindung Widanu dan ingin mencapai tujuan pribadinya. Namun, di sisi lain adalah kesadaran bahwa mengambil batu mustika dari Wanarupa berarti menyalakan api perang yang mungkin tidak akan pernah padam, menghancurkan persahabatan, bahkan mengorbankan nyawa mereka semua. Satu langkah kecil Sudiro akan menjadi titik awal dari jalan yang tidak bisa ditarik kembali, pilihan yang akan menentukan nasib mereka semua dan arah perjalanan yang akan menulis sejarah baru. Setelah lama menimbang dengan hati, akhirnya Sudiro mengambil keputusan. Ia menurunkan seluruh energinya, lalu membiarkan sisa energi panas itu meresap ke tanah. Tubuhnya tetap berdiri tegak, namun pandangannya sekarang jelas dan tenang, menandakan bahwa ia memilih untuk menahan diri. Dia memutuskan untuk menghormati kehendak Wanarupa, menjaga keseimbangan jagat, dan menunda atau bahkan mengubur pertemuannya dengan Widanu demi keselamatan yang lebih besar. Keputusan itu membuat gurun di sekitar hening sejenak. Wanarupa menatap Sudiro dengan mata yang memancarkan campuran antara pengertian dan rasa lega. Di dalam diri Sudiro, meski ada rasa kehilangan dan kekecewaan, ia merasakan kelegaan yang aneh. Ia tahu bahwa jalan untuk menemukan Widanu belum tertutup sepenuhnya, namun kini ia berjalan di jalan yang benar. Jalan yang tidak hanya mempertimbangkan keinginan pribadi. Bolorejo, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, dan Wanageni perlahan menurunkan kewaspadaan mereka. Tidak ada lagi ketegangan. "Apa kau yakin dengan keputusanmu itu, Diro?" tanya Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Sudiro. "Aku sangat yakin, Ki, dan aku akan mencari jalan lain untuk dapat masuk ke lembah Segorogeni," balas Sudiro dengan tenang. "Kalau begitu, sekarang kita akan mencarinya bersama-sama. Bukankah begitu, Rejo?" ujar Ki Condrowongso sambil menatap Bolorejo. Bolorejo hanya terdiam. Dia kini menatap Sudiro dengan pandangan yang dalam. Dengan gerakan perlahan, Bolorejo melangkah mendekat ke arah Sudiro dan Ki Condrowongso. Dia menutup mata sejenak dan merasakan denyut energi yang tersisa dari batu mustika Darpana Sekti yang masih bersemayam di tubuh Wanarupa. Tubuhnya memancarkan aura hijau lembut, menandakan konsentrasi yang mendalam. Beberapa saat kemudian, Bolorejo membuka mata lalu menatap ke arah Sudiro dan Wanarupa. Dalam keheningan yang penuh makna, ia mulai berbicara dengan suara rendah namun tegas. "Maafkan apa yang aku lakukan tadi," ujar Bolorejo sambil menatap ke arah Wanarupa lalu berganti ke arah Ki Condrowongso. "Sebenarnya apa yang kau sembunyikan tentang Gurun Saptadewa ini, Rejo?" tanya Ki Condrowongso dengan tenang. "Dan mengapa kau ingin sekali membebaskan sosok Setayeksa yang telah lama terkurung di dalam batu mustika itu?" tanya Ki Condro lagi. Ribuan tahun lalu, tempat ini adalah tempat yang subur, di mana hutan hijau menjadi pemandangan indah dan aliran sungai membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi makhluk-makhluk gaib. Dan selain itu, sosok Setayeksa bukanlah makhluk mengerikan yang haus kekuasaan. Dia adalah sosok penguasa bijak yang menjaga kerajaan gaib Saptadewa. Akan tetapi takdir berkata lain. Sosok yang seharusnya membantu malah mengkhianatinya, Condro. Hingga akhirnya Setayeksa berubah menjadi makhluk mengerikan dan kini terkurung dalam mustika Darpana Sekti, balas Bolorejo menjelaskan.
Lalu apakah yang akan kau lakukan jika kau dapat membebaskan Setayeksa? Tanya Ki Condro Wongso lagi. Mengembalikan kejayaan dari kerajaan Sabta Dewa, balas Bolorojo dengan tenang. Semua itu tidak akan terjadi, Ki. Karena Setayeksa bukanlah sosok bijaksana. Dia adalah sosok yang haus kekuasaan. Setelah dapat mengalahkan Yaksupati, itulah mengapa Dewi Murti kembali mengurungnya di dalam batu mustika itu, sahut Wanarupa dengan tegas. Sekarang, pilihan ada di tanganmu sendiri, Kirjo. Jika kau masih ingin membebaskan Setayeksa, maka aku akan berdiri bersama Wanarupa, melindungi mustika itu, ucap Sudiro yang membuat Wanarupa menghela nafas lega. Tidak, Diro. Kini aku percaya jika apa yang dilihat oleh Wanarupa adalah sebuah kenyataan. Dan sekarang, aku akan membantumu menemukan jalan lain ke lembah Segoro Geni, ucap Bolorjo sambil menunjuk ke arah gurun yang tampak tak berujung itu. Akhirnya, kau kembali lagi bersama kami, Rejo, balas Ki Condro Wongso. Apa yang baru saja dikatakan Bolorjo membawa perubahan besar pada suasana di sekitar mereka. Sudiro, Ki Condro Wongso, Wanarupa, Gatra Pawira, Wanageni, dan Bolorjo berdiri tegak menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki tahap yang baru. Apakah ada cara lain untuk masuk ke lembah Segoro Geni, Rejo? Tanya Ki Condro Wongso yang mewakili pertanyaan Sudiro dan yang lainnya. Kita bisa mencoba satu cara tanpa menggunakan batu mustika Darpana Sekti, Condro. Tapi itu bukanlah hal yang mudah, balas Bolorojo dengan tenang. Sosok penjaga hutan gaib Kramaseta itu terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan tentang apa yang diketahuinya. Lembah Segoro Geni. Lembah itu bukan sekedar tempat terkutuk. Dia adalah penjara gaib yang diciptakan oleh Eyang Kramadewa, sosok pemimpin kerajaan gaib Sabta Dewa yang pertama. Awalnya, penjara itu hanya menahan makhluk-makhluk yang berani menentang kerajaan gaib tersebut. Para pengkhianat, juga sosok-sosok asing yang datang untuk merebut tahta, semua dilemparkan ke lembah Segoro Geni agar kerajaan tetap aman. Namun, waktu mengubah segalanya. Para penghuni lembah Segoro Geni bukannya hancur, tapi justru mereka menemukan kekuatan besar. Kekuatan itu tumbuh liar. Dari sinilah Eyang Kramadewa mulai menyadari bahwa penjara gaib itu bukan lagi sekedar tempat buangan, tapi bisa menjadi ancaman bagi jagat raya. Untuk itulah Eyang Kramadewa memperkuat dinding gaib lembah Segoro Geni dengan 6 elemen energi yang saling mengunci: api, air, angin, tanah, logam, dan cahaya. Keenamnya membentuk lapisan tak kasat mata, saling mengikat seperti simpul dan tidak dapat ditembus oleh pusaka apapun kecuali mustika Darpana Sekti. Itulah alasan mengapa sampai hari ini tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa izin keseimbangan jagat itu sendiri. Sejak saat itu, lembah Segoro Geni bukan hanya menjadi tempat pengasingan, melainkan juga pusat kekuatan gaib yang tidak terbayangkan. Dinding penjara yang dibentuk dari 6 elemen itu menjelma sebagai pagar semesta, menutup rapat segala celah agar tidak ada satupun penghuni di dalamnya yang dapat melarikan diri. Namun, semakin kuat dinding itu, semakin besar pula energi yang terperangkap di dalamnya. Para penghuni lembah Segoro Geni yang dahulu hanyalah pemberontak dan makhluk-makhluk haus kuasa, lambat laun berubah. Mereka saling memangsa. Setiap yang dimangsa akan dihisap sari-sari kehidupan dan juga kekuatannya, sehingga makhluk-makhluk di sana menjelma menjadi makhluk dengan kekuatan baru yang jauh melebihi bentuk asalnya. Lembah itu menjadi kawah gaib, tempat di mana setiap detik adalah ujian keseimbangan antara kehancuran dan pengekangan. Pungkas Bolorjo menjelaskan. Jadi, untuk dapat masuk ke lembah Segoro Geni, maka kita harus bisa menjinakkan keenam energi itu. Bukankah begitu, Rejo? Tanya Ki Condro Wongso. Benar sekali, Condro. Tapi yang membuat sulit adalah semua harus dilakukan bersamaan.
Dan jika ada salah satu yang gagal, maka semuanya akan mengalami kegagalan yang sama. Balas Bolorejo dengan wajah tertunduk. Wah, aku sudah memperhitungkannya, Rejo. Kita memiliki kemampuan untuk menjinakkan energi-energi yang menjaga dinding gaib lembah Segoro Geni. Sudiro memiliki energi angin yang sangat kuat selain api yang sangat besar. Sedangkan Wanageni pasti menjinakkan energi api dan menjaga lembah Segoro Geni. Gatra Pawira dapat mengendalikan air dan Wanarupa akan menjinakkan cahaya. Sementara energi tanah kau yang urus, dan aku akan menjinakkan energi logam. Hening menyelimuti mereka semua. Setiap nama yang disebut Condro Wongso seakan menancap seperti takdir di dada masing-masing. Jika kalian semua siap, kita bisa memulainya dari sini, ujar Bolorejo sambil memandangi satu persatu sahabatnya itu. Gurun Saptadewa mendadak berubah setelah mereka semua menganggukkan kepala, tanda jika mereka sudah siap. Pasir yang sebelumnya bergulir biasa kini seakan hidup, membentuk pusaran halus yang menyerupai lingkaran raksasa di sekeliling mereka. Dari lingkaran itu, cahaya samar mulai muncul, masing-masing memancarkan warna berbeda sesuai dengan 6 elemen yang baru saja disebutkan. Merah untuk api, biru gelap untuk air, putih untuk angin, coklat untuk tanah, perak untuk logam, dan emas untuk cahaya. Keenam warna itu berputar mengitari mereka, menciptakan sebuah medan energi yang menekan sekaligus menggetarkan jiwa. Gurun Saptadewa bergetar, menyalurkan gaung yang terasa hingga tulang mereka. Dari setiap arah muncul bayangan samar menyerupai sosok-sosok makhluk gaib. Sosok-sosok itu adalah manifestasi dari 6 penjaga elemen, entitas tanpa wujud yang menjaga dinding gaib lembah Segoro Geni. Angin gurun tiba-tiba berembus kencang, membawa butiran pasir yang berkilau bagai kristal. Pasir itu jatuh, membentuk pola raksasa di tanah, sebuah mandala gaib dengan 6 lingkaran yang saling terhubung pada satu pusat. Setiap lingkaran bersinar sesuai dengan warna elemennya, menandai tempat di mana masing-masing dari mereka harus berdiri untuk mulai ritual. Sudiro, Wanageni, Gatra Pawira, Wanarupa, Bolorejo, dan Ki Condro Wongso melangkah ke posisi mereka masing-masing. Begitu mereka berdiri di atas lingkaran yang telah ditentukan, tubuh mereka diselimuti oleh cahaya sesuai dengan elemen yang harus mereka jinakkan. Angin berputar di sekitar Sudiro, membentuk pusaran yang seakan hendak merobek tubuhnya, namun sekaligus memberi kekuatan. Api menyala liar di sekitar Wanageni, memercik dan menjilat tanpa membakar, bagaikan mengenali tuannya. Air bangkit dari bawah kaki Gatra Pawira, membentuk aliran bening yang berputar seperti naga kecil. Sementara Wanarupa diselimuti oleh cahaya putih kemasan yang berdenyut tenang namun menusuk ke dalam batin. Ki Condro Wongso berdiri di bawah naungan cahaya perak yang kaku dan dingin, bagaikan pedang yang baru ditempa. Dan Bolorejo dikelilingi oleh retakan tanah yang muncul dari gurun, mengikat pergelangan kakinya seolah meneguhkan tekadnya pada bumi. Mandala itu kemudian bersinar semakin terang. Garis-garisnya berubah menjadi jalur api dan cahaya yang menghubungkan ke 6 lingkaran. Pada titik pusat mandala terbentuklah sebuah pusaran cahaya emas raksasa yang berputar lambat, namun setiap putarannya menggetarkan jagat. Dari pusaran itu muncul suara gaib yang tidak bersumber dari mulut siapapun. Sebelum dapat menapaki gerbang lembah Segoro Geni, jinakanlah aku, jinakanlah amarahku, jinakanlah hasratku, dan tunjukkan keseimbangan atau binasa.
Energi liar dari 6 elemen mulai meronta. Api membesar, angin menggila, air membentuk gelombang, tanah berusaha meremukkan, dan logam menciptakan dentuman bagai ribuan palu di tempat, dan cahaya membutakan mata. Keenamnya tidak lagi sekedar simbol, melainkan makhluk hidup yang menguji tekad dan keberanian. Setiap dari mereka harus menghadapi ujiannya sendiri tanpa boleh goyah sedikit pun, karena kegagalan satu berarti kehancuran bagi semua. Api, angin, air, tanah, logam, dan cahaya melepaskan amarahnya sekaligus. Mandala gaib yang bercahaya kini berguncang hebat, seakan-akan pecah. Setiap lingkaran tempat mereka berdiri bergetar, menyalurkan ujian ke dalam tubuh masing-masing. Sudiro langsung disergap oleh pusaran angin yang muncul dari lingkarannya. Angin itu bukan sekedar hembuskan, melainkan ribuan pisau tak kasat mata yang mencoba merobek kulitnya, menelusup ke dalam pori-pori dan mengguncang jiwa. Wanageni berhadapan dengan dinding api yang menyala di sekeliling tubuhnya. Lidah-lidah api itu menyembur tinggi, lalu menjelma menjadi naga merah yang melilit tubuhnya. Panasnya membakar hingga ke sumsum tulang, memaksa Wanageni menjerit dalam hati. Api itu mencoba memaksanya tunduk agar ia melepaskan kendali dan larut dalam amarah. Gatra Prawira terjebak dalam pusaran air yang naik dari bawah tanah gurun. Air itu berubah menjadi samudera luas yang menenggelamkan tubuhnya hingga tak ada lagi daratan. Suara-suara dari dasar samudera menggoda, menawarkan kebebasan jika ia menyerah. Sedangkan wadah rupa, dia berdiri di lingkaran cahaya, diselimuti sinar putih kemasan yang begitu menyilaukan hingga membuat matanya perih. Cahaya itu menembus ke dalam hatinya, memperlihatkan semua rahasia, dosa, dan kebohongan yang pernah ia simpan. Cahaya tidak bisa ditipu, dan ujian itu membuat warna rupa hampir runtuh. Tidak kalah mengerikan, Ki Condrowongso langsung dikepung oleh dentuman logam di sekelilingnya. Ribuan bilah pedang dan tombak muncul dari udara, berputar dengan kecepatan mematikan. Logam itu mencoba meremukkan tubuhnya, menguji keteguhan hatinya. Bolorejo yang merupakan penunjuk jalan bagi Sudiro dan yang lainnya harus ikut menghadapi ujian tersebut. Tanah dari bawah lingkarannya berubah menjadi lumpur pekat, lalu membatu dan keras mencoba menariknya ke dasar. Beratnya sama seperti memikul seluruh beban dunia di atas baunya. Tanah menuntut keteguhan, akar tak tergoyahkan, keyakinan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Jika dia goyah, dia akan terkubur selamanya di bawah lapisan bumi. Di tengah ujian itu, Mandala bergetar semakin keras. 6 energi purba saling berbenturan, memercikan kilatan cahaya yang menyambar ke langit, membelah awan merah gurun. Jika salah satu dari mereka jatuh, maka keseimbangan akan runtuh dan gerbang lembah Segoro Geni akan menutup selamanya. Namun di balik rasa sakit dan penderitaan itu, ada denyut samar yang mulai menyatukan mereka. Energi masing-masing, meski liar dan berbahaya, ternyata memiliki irama yang sama. Jika mereka mampu menjaga sinkronisasi, maka dinding gaib itu perlahan akan melemah. Sudiro yang masih berjuang menaklukkan energi angin perlahan-lahan mulai bangkit, walau pusaran angin yang mengelilinginya seperti ribuan bilah tajam yang menghantam tubuhnya dari segala arah. Bayangan sosok makhluk angkuh itu semakin kuat di tengah badai. Matanya dipenuhi amarah dan senyuman licik. Di tengah tekanan itu, sosok makhluk yang perlahan berubah menjadi sosok dirinya mulai mengejek dengan kata-kata yang berusaha untuk membuat amarah Sudiro memuncak. Sudiro berusaha tetap tenang, walau setiap perlawanan yang dilakukannya justru membuat badai semakin kuat dan semakin liar. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti melawan. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya terempas, lalu menarik napas panjang.
Saat itu, dia menyadari jika energi yang berbentuk pusaran angin itu bukanlah musuhnya, melainkan bagian dari dirinya. Pusaran angin itu semakin besar ketika amarahnya memuncak dan keraguan mulai mengekang tekadnya. Saat kesadaran itu hadir, pusaran yang tadinya liar berubah lembut. Angin merengkuhnya lalu mengangkat tubuhnya seperti sahabat lama. Dari hempasan yang menyakitkan, angin menjelma menjadi sayap tak kasat mata yang menopangnya. Angin pun tunduk, menyatu dalam nadinya, dan membuat Sudiro seolah menjadi pusat pusaran itu sendiri. Sementara itu, api menjulang dalam wujud naga merah raksasa terus menjerat Wanageni. Sisik naga itu menyala bagai bara. Dengan mata penuh murka, panasnya membuat udara bergelombang. Bahkan pasir gurun berubah menjadi kaca air. Wanageni berlari, berteriak dan mencoba menghindar, tapi naga api itu terus melilit tubuhnya, menempel pada kulitnya dan membakar perlahan. Rasa sakitnya tak tertahankan. Tubuhnya seakan meleleh dari dalam. Wanageni hampir menyerah. Tubuhnya gemetar, tapi ia teringat akan sumpahnya. Dengan segenap tekad, ia membuka kedua lengannya lebar, merangkul naga itu. Meski tubuhnya terasa terbakar habis, tapi alih-alih musnah, tubuhnya mulai bercahaya, menyala seperti gelombang api. Naga api berhenti meraung, lalu perlahan melebur menjadi lingkaran lidah api yang menari di sekitarnya. Api kini bukan lagi musuh, melainkan nafas dalam dirinya. Di sisi lain, gelombang air raksasa yang menelan tubuh Gatra Pawira menjatuhkannya ke dasar samudera gelap yang tidak bertepi. Dia berenang, meronta, mencari permukaan, namun setiap kali ia menggapai, air menariknya lebih dalam hingga dadanya terasa panas dan seperti meledak. Dalam kepanikan, muncul suara yang menyerupai dirinya sendiri. Suara itu mengatakan jika dirinya selalu melawan arus dan selalu ingin mengendalikan segalanya. Gatra Pawira ingin menyangkal, tapi air menelan kata-katanya. Gelap semakin pekat hingga pada titik terakhir sebelum ia kehilangan kesadaran, dia menyerah. Ia berhenti berenang dan membiarkan tubuhnya terbawa arus. Aneh, sesaat setelah ia menyerahkan diri, air yang tadi menenggelamkan berubah tenang. Lautan surut menyisakan aliran energi yang mengalun lembut di bawah kakinya. Nafasnya kembali dan air kini mengikutinya, tidak lagi menelan tapi menopang. Di tempatnya berada, Wanarupa memejamkan matanya. Cahaya menyilaukan datang tanpa ampun, seperti ribuan matahari yang memaksa membuka setiap rahasia dalam hatinya. Di hadapannya, satu persatu dosa dan kesalahannya terhampar. Cahaya itu menelanjanginya dan membuatnya ingin menutup wajah untuk bersembunyi. Lihatlah dirimu, Wanarupa. Kau tidak lebih dari bayangan yang selalu bersembunyi. Aku bukanlah bayangan. Aku sudah membuang jauh semua keraguan dalam diriku, bisik Wanarupa. Setelah mengatakan itu, silau cahaya yang terasa menusuk perlahan mereda. Dan saat ia berdiri tegak, cahaya itu berhenti melukai. Setelahnya, tubuh Wanarupa diselimuti sinar lembut. Tubuhnya bersinar, memantulkan kebenaran yang meneguhkannya. Ki Condrowongso yang syarat akan pengalaman pun harus merasakan kuatnya energi yang mengepung. Ribuan pedang, tombak dan panah berputar mengelilinginya. Setiap gerakannya terancam oleh luka, bahkan setiap hembusan nafasnya membuatnya hampir tertusuk. Senjata-senjata itu tidak hanya menakutkan, tapi juga melambangkan keraguan yang selama ini mengikatnya. Tapi di tengah ketakutan yang perlahan merayap di pikirannya, dia teringat akan sumpahnya. Jika pengorbanan di jalan yang ia pilih tidak akan pernah disesalinya. Tidak lama kemudian, Ki Condrowongso menegakkan tubuhnya, lalu membuka kedua tangannya seakan hendak merangkul hujan senjata itu. Seketika, pedang dan tombak yang berputar liar dan siap menyerang tiba-tiba berhenti. Satu persatu dari senjata itu runtuh menjadi debu, lalu menyerap ke dalam tubuhnya.
Sementara itu, di tempatnya berada, Bolorejo harus menghadapi energi tanah. Energi itu perlahan mulai menelan tubuhnya, dan bersama dengan itu ada beban berat yang menekan baunya dan membuat tulangnya hampir remuk. Pasir, batu, dan tanah menutup kepala hingga Bolorejo hampir tak dapat bernafas. Tapi di tengah kegelapan itu, ia tidak melawan. Bolorejo hanya menegakkan tubuhnya. Meski tekanan bumi membuat darah keluar dari pori-porinya, dalam hati dia bergumam, "Aku adalah bagian dari bumi, dan bumi adalah aku," ucapnya dalam hati. Tanah yang tadinya menelan kini berhenti menekan. Perlahan ia berdiri di atas pijakan kokoh, tubuhnya menyatu dengan kekuatan bumi. Langit gurun Sabta Dewa berubah menghitam ketika keenam elemen energi yang melapisi lembah Segoro Geni berhasil dijinakan. Seakan jagat raya sendiri menyaksikan sumpah yang baru saja ditorehkan oleh Sudiro, Ki Condro Wongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni. Pilar cahaya yang membumbung tinggi tidak hanya menembus awan, tetapi juga meretakan ruang gaib yang membungkus gurun sejak ribuan tahun. Suara dentuman terdengar bersautan. Dari celah yang terbuka jauh di cakrawala, kilatan api menyembur, melesat ke udara seperti naga merah yang mengaum. Namun sesaat kemudian, api itu diserap kembali oleh lembah yang menganga, seolah menahan dirinya dari melepaskan kehancuran. Bersamaan dengan itu, hawa dingin menyergap, menusuk tulang hingga menggigil, kontras dengan panas yang baru saja dirasakan. Udara mendidih, lalu membeku sebelum akhirnya kembali menjadi hampa. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar. Bukan hanya suara, melainkan gema yang merayap ke dalam benak mereka. Di cakrawala, celah itu semakin melebar, memperlihatkan pemandangan yang tak mungkin ada di dunia fana. Lembah Segoro Geni tampak seperti lautan magma yang terbelah oleh dinding hitam menjulang. Dari permukaan yang menyala, asap pekat berwarna ungu keluar, berpilin-pilin ke langit. Sesekali bayangan hitam bergerak di dalamnya, terlalu besar dan terlalu asing untuk dikenali. Mandala cahaya di gurun Sabta Dewa masih bersinar, tetapi mulai meredup karena tugasnya telah selesai. Keenam energi purba kini telah dipindahkan ke simpul gerbang, dan keseimbangan gurun mulai goyah. Pilar-pilar retak yang ada di sekitar mereka roboh perlahan, seakan tak lagi memiliki alasan untuk berdiri. Hawa yang keluar dari celah itu semakin pekat. Panasnya bukan sekedar membakar tubuh, melainkan menekan batin, membuat hati terasa gelisah tanpa sebab. Di balik panas itu, ada aroma belerang bercampur darah, aroma yang hanya mungkin ada di tempat yang telah menyimpan ribuan tahun penderitaan dan amarah. Langkah kecil saja sudah cukup untuk membawa mereka lebih dekat pada gerbang itu, namun tak ada yang langsung bergerak. Seakan jagat memberi peringatan bahwa sekali melangkah masuk, tidak ada jalan kembali. Lembah Segoro Geni bukan sekedar penjara gaib, dia adalah perut semesta, kawah gaib di mana hukum biasa tidak berlaku. Langit di atas gurun Sabta Dewa kini tak lagi berwarna hitam, melainkan berputar dalam pusaran hijau, biru, dan ungu, simbol bahwa enam elemen purba telah diguncang dan dunia gaib merasakan perubahan besar. Dan di sana, tepat di depan mereka, gerbang lembah Segoro Geni berdiri terbuka. Bukan pintu, bukan gapura, melainkan sebuah celah raksasa yang terus menyala dan berdenyut seperti luka menganga di tubuh bumi. Setiap detiknya, celah itu semakin melebar, seakan memanggil mereka untuk segera masuk, sekaligus memperingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya siap melahap siapapun yang berani menantang takdir. Langkah pertama Sudiro
melewati celah cahaya yang membelah gurun Sabta Dewa terasa seperti menembus lapisan air. Tubuhnya bergetar, seolah semua uratnya dipelintir oleh sesuatu tak kasat mata. Dan begitu kakinya menapak ke tanah di balik gerbang lembah Segoro Geni, ia mendapati dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang tergambar sebelumnya. Tidak ada lautan api, tidak ada magma yang menyembur, dan tidak ada teriakan makhluk-makhluk buas yang terbentang di hadapan mereka. Justru sebuah hutan luas, pepohonannya menjulang tinggi, akar-akarnya melilit tanah seperti naga yang tertidur. Udara di sana segar, dipenuhi aroma tanah dan dedaunan rimbun. Walau di tempat itu tidak ada cahaya matahari, namun di sana terasa seperti di dunia nyata. Gatra Pawira tertegun, meraba batang pohon yang berada di dekatnya. Kulit pohon itu terasa nyata, kasar, dingin, dan berlumut. Daun-daun berjatuhan di pundaknya, lembut seperti daun yang sesungguhnya. Bahkan suara burung-burung terdengar di kejauhan. Wana Rupa sempat mengangkat wajahnya, menatap cahaya yang menembus lebatnya pepohonan. Cahaya itu terasa hangat, bukan cahaya gaib yang menusuk seperti di gurun Sabta Dewa, melainkan sinar lembut yang mengingatkan pada pagi di dunia nyata. Sesaat ia merasa dirinya bukan di dalam penjara gaib, melainkan di sebuah hutan yang berada di bumi. Namun, semakin lama mereka berdiri, semakin terasa kejanggalan. Angin yang berembus tidak membawa arah pasti, kadang dari arah kanan, kadang dari kiri, bahkan sesekali berembus dari dalam tanah. Suara burung yang terdengar riang ternyata sama persis nadanya, seolah seperti hanya satu suara yang diputar berulang-ulang. Bahkan jejak kaki mereka di tanah perlahan-lahan menghilang. Bulurjo merasakan hawa yang lebih dalam daripada sekedar hutan. Dia menunduk, meletakkan telapak tangannya di tanah. Sejenak wajahnya menegang. Tanah itu dingin, namun di bawahnya mengalir energi yang bukan milik bumi, melainkan arus gaib yang berputar dengan sangat cepat. Jangan tertipu dengan apa yang kalian lihat. Walau terasa damai, tapi tempat ini adalah tempat terkutuk, ujar Bolorjo yang memecah keheningan di tempat itu. Ya, benar sekali. Saat ini kita berada di tempat yang paling berbahaya dari semua tempat yang pernah kita lewati, sahut Ki Condro Wongso yang langsung menyelimuti tubuhnya dengan energi pelindung. Bersiaplah untuk memusnahkan siapapun yang datang menyerang kita, ujar Bolorjo lagi dengan mulai meningkatkan energi murninya. Dan benar saja apa yang baru dikatakan oleh Bolorjo. Tanpa peringatan, tiba-tiba pepohonan di sekitar mereka bergoyang. Padahal tidak ada angin yang cukup kencang. Suara dedaunan berdesir seperti bisikan ribuan bulut yang berbicara bersamaan. Akar-akar besar di tanah merayap, seperti sedang mengatur posisi, namun menyusun pola yang tidak mereka pahami. Belum sempat Sudiro dan yang lainnya mengatur kuda-kuda, tanah di hadapan mereka bergetar keras, disusul dengan retakan yang besar. Dan dari retakan tanah yang kini menganga, muncul cahaya merah dan membentuk sosok makhluk tinggi menjulang. Perlahan-lahan, sosok tersebut menampakkan wujud seorang lelaki gagah berpakaian layaknya panglima besar kerajaan Jawa di masa silam. Rambut putih sebahu terurai bebas, wajahnya tegas dengan rahang kokoh, dan kedua matanya menyala bagai bara api. Di kedua tangannya, dia menggenggam sepasang cambuk berwarna hitam yang di ujungnya berkilau. Ketika digerakkan, udara bergetar, dentumannya terdengar seperti petir yang membelah langit. Apa yang kalian lakukan di sini? Ujar sosok makhluk yang suaranya menggelegar dalam dan menggetarkan dada. Di tempat ini
Tidak akan ada yang bisa melangkah lebih jauh lagi. Imbus sosok yang memiliki aura sangat kuat itu. Belum sempat Sudiro menjelaskan, cambuk itu sudah menghantam tanah di hadapan mereka. Ledakannya membuat bumi terbelah. Serpian tanah berterbangan dan pusaran energi menghantam tubuh mereka hingga terpental. Sudiro bangkit dengan cepat. Angin berputar melindungi tubuhnya. Bukan, kami bukan makhluk terkutuk. Kami datang untuk mencari kebenaran, teriaknya. Namun, Gundur Reksota memberi jeda. Cambuk kirinya melesat ke arah Wana Geni, menyulut kobaran api saat mengenai tanah. Sementara, cambuk kanannya menghantam ke arah Gatra Pawira. Bolorejo menyalakan energi logamnya, menangkis satu sabetan cambuk, namun hentakan tenaga dari Gondorekso begitu besar, membuat tubuhnya bergeser beberapa langkah ke belakang. Hati-hati, dia bukan sembarang penjaga. Energinya bersumber langsung dari segel yang mengikat lembah ini, teriak Bolorejo. Ki Condrowongso menancapkan telapak tangannya ke tanah, memunculkan dinding batu sebagai penghalang. Namun, cambuk Gondorekso menembusnya dengan sekali sabet, menghancurkannya menjadi debu. Suasana berubah menjadi pertempuran gaib yang dahsyat. Pohon-pohon berguncang, tanah merekah, udara bergetar. Gondorekso mengamuk dengan cambuknya, mengira Sudiro dan kawan-kawan adalah makhluk penghuni lembah yang mencoba kabur keluar dari penjara gaib. Pertempuran itu berlangsung sengit. Cambuk Gondorekso berderu-deru, menimbulkan suara menggelegar. Setiap kali ujung cambuknya menghantam tanah, ledakan energi meluas, membuat akar-akar pohon tercabut dan batu-batu berterbangan. Sudiro dan kawan-kawan terus bertahan dari serangan brutal. Namun, semakin lama mereka menyadari bahwa Gondorekso bukanlah makhluk puas tanpa pikiran. Di balik matanya yang menyala, ada sorot kesetiaan dan kewaspadaan yang terikat pada tugasnya sebagai penjaga. Di tengah kepungan serangan, Sudiro memutuskan untuk tak lagi melawan dengan marah. Ia melepaskan pusaran anginnya, lalu berdiri tegak menatap Gondorekso. Cukup! Teriaknya lantang, suaranya membelah riuhnya pertempuran. Kami bukan penghuni lembah ini. Kami datang bukan untuk kabur ataupun merusak apapun. Cambuk Gondorekso sempat berhenti, bergetar hebat sebelum akhirnya kembali berdesing. Namun kali ini serangannya tidak sepenuh tenaga seperti ragu. Bolorejo melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Wahai Gondorekso, penjaga yang setia pada Eyang Kramadewa, dengarkan kami. Kami datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai penerus amanah. Kami mencari seorang jiwa yang terperangkap di lembah ini, seorang pemuda yang bernama Widano. Nama itu bergema di udara, seolah ikut menembus pusaran energi gaib yang melingkupi hutan. Mata Gondorekso menyipit. Widano, gumamnya berat, seperti mencoba mengingat. Ki Condrowongso menambahkan, kami hendak membawanya kembali pulang ke dunia nyata, bukan untuk merusak keseimbangan, tapi untuk menunaikan takdir yang telah ditulis jauh sebelum lembah ini berdiri. Jika engkau penjaga sejati Segoro Geni, engkau pasti bisa merasakan ketulusan maksud kami. Gondorekso bergetar sebelum akhirnya meneteskan kilatan cahaya merah ke tanah, lalu padam. Dari tubuhnya, aura amarah yang membara mulai meredak, berganti dengan cahaya biru yang lembut. Dia menghela nafas panjang, lalu menatap mereka satu persatu dengan sorot mata berbeda. Aku hampir saja menumpahkan darah pewaris sejati. Jika benar kalian datang dengan tujuan itu, maka jalan yang kalian pilih bukan jalan yang mudah. Widano, suaranya merendah, penuh dan berat. Dia memang berada di lembah ini, tetapi ia telah berubah, tersentuh oleh kekuatan yang bahkan aku sendiri tak mampu mengendalikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Sudiro. Waduh. Setelah perjalanan panjang, ya kan, berapa episode, berapa gerbang yang harus dilewati, berapa musuh yang harus dihadapi, pada akhirnya Sudiro beserta rombongannya berhasil sampai di lembah Segoro Geni. Waduh. Dan ternyata teman-teman, untuk masuk ke lembah Segoro Geninya dari gerbang terakhir gampang banget ternyata.
Jadi, kesannya aja bertarung satu elemen angin, api, dan lain-lain, padahal mereka cukup nyerah aja tuh, ketika nyerah ya udah bisa masuk. Dan ketika sampai di dalam lembah Segoro Geni, langsung disambut dengan sosok makhluk penjaga yang bernama Gondorekso. Namanya aja serem banget ya. Dan apakah Sudiro berhasil menemukan Widanu di lembah Segoro Geni? Waduh, Widanu, lele, kamu iku loh, mainnya jauh banget sih sampai lembah Segoro Geni, mainan deket-deket aja gitu loh. Ini bapakmu nyarinya lama ini, suwe tenan nih gitu. Oke, Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Sudiro selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.